Oke, Sabrina, time is yours. Mangga, silahkan. Terima kasih Bu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali bertemu di kelas online pada pagi menuju siang hari ini. Semoga teman-teman semua pada tetap semangat ya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik, bad mood apa? Gimana nih? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ibu. Oke, alhamdulillah pada baik. Sebelumnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nanti setelah presensi kita lanjut berdoa ya teman-teman. Pertama presensi Siti Maisaroh. Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Akmal. Hadir, Ibu. Paradila Puspitasari. Suaranya nggak kedengaran ya, tapi nggak apa-apa. Maya Srinarti. Hadir, Ibu. Rihadatul Aisy. Hadir, Ibu. Terakhir Nila Sari Asdia. Tadi ada ya, ada laporan nggak? Masalah jaringan, Ibu Nilasari. Ya, terima kasih. Oke, berarti semuanya hadir ya teman-teman. Kita lanjutkan berdoa. Siapa yang mau memimpin pada siang hari ini? Silakan Mae, mungkin bisa dipimpin. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mae. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Pembelajaran mengenai tumbuh kembang hewan. Nah, pertemuan sebelumnya kan kalian sudah membahas tumbuh kembang manusia. Nah, ada yang mau review nggak, Mas, tentang materi tumbuh kembang manusia itu? Apa sih tumbuh kembang? Apa sih faktor yang menyebabkan tumbuh kembang manusia? Ada nggak? Bisa Akmal mungkin review sedikit? Ya, saya mau mereview dari pertemuan sebelumnya itu, kalau misalkan pertumbuhan itu bertambahnya ukuran dan jumlah sel yang ada di tubuh gitu, Ibu. Terus kalau misalkan perkembangan itu adalah meningkatnya fungsi dari organ-organ kita, misalkan kayak dari tangan kita bisa memegang dan lain sebagainya. Betul, betul. Lengkap ya. Nah, kalau faktornya ada yang mau nyebutin nggak faktor-faktor yang udah tadi, faktor yang menyebabkan tumbuh kembang manusia itu? Mungkin Ara atau Maya? Oh, Aisy mau jawab? Saya boleh deh, Bu. Jadi ada dua, Bu, Ah, boleh. faktornya. Ini siapa nih? Rebutan. Aisy. Silakan Aisy. Oke, aku faktor eksternal aja deh, Bu. Kalau eksternal Oke, tuh boleh. dari luar, kayak gizi gitu. Terus gimana dia kondisi lingkungannya. Gitu, Bu. Oke, betul. Nah, Ara mau jawab faktor internalnya? Internalnya Nggak ada. dari faktor genetik, Ibu. Oke, betul. Selain genetik apa lagi? Cuma genetik atau ada lagi? Ya udah, berarti nanti kita bahas karena kurang lebihnya sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan hewan ini faktornya hampir sama
sama dengan faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan dari manusia. Gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menonton video terlebih dahulu. Apakah terlihat, teman-teman? Iya, sudah Ibu. Lihat Ibu. Nah, tadi kita udah nonton video tentang pertumbuhan ayam di dalam telur. Ada yang mau nge-review gak? Itu videonya tentang apa?
Mungkin Maya atau Nila mau nge-review? Oke, mungkin saya sedikit ya Ibu yang bisa dipahami tadi. Dilihat itu ada video tentang perkembangan telur ya Bu, yang dari dia embrio ayam ya, embrio ayam yang awalnya itu hanya berapa seperti terlihat seperti darah aja gitu, terus berkembang, semakin lama berkembang dalam hitungan hari, itu yang awalnya hanya isi dalam telur itu lama-lama tumbuh bulu, tumbuh kaki, dan terlihat bagian organ-organ kepalanya gitu terlihat lebih utuh. Mungkin sedikit itu. Itu udah mencakup semua ya, benar ya. Makasih Maya. Nah, betul tadi itu jadi videonya mengenai tentang masa-masa embrionik di dalam telur. Jadi tumbuh kembang hewan itu dimulai dari fase embrionik, nanti ada juga fase pasca embrionik gitu. Nah, karena pertemuan sebelumnya itu udah dibikin kelompok, jadi kita gunakan kelompok itu untuk mengerjakan LKPD sekarang. Nah, LKPD-nya itu bentuknya link Canva. Jadi teman-teman bisa langsung mengerjakannya di link tersebut. Linknya saya kasih di kolom chat. Ini jadi yang halaman pertama untuk kelompok pertama, kelompoknya Nila. Halaman kedua itu untuk kelompoknya Mae. Oke, Ibu. Aku kasih waktu 15 menit karena nanti tolong setelah diisi LKPD-nya kalian bisa cari sumber-sumber bacaan lain untuk mencari pengetahuan-pengetahuan tambahan mengenai apa yang ada di LKPD. Bisa mulai dikerjakan ya teman-teman. Yang nggak ngerjain kelihatan di Canva karena saya bisa lihat siapa yang masuk Canva-nya. Ibu kok minta akses ya, Bu? Iya Ibu, sama. Oh, belum bisa ya? Bentar ya, guys. Bentar ya, Ya, Bu. teman-teman. Coba bisa di-refresh ya. Sudah bisa Ibu. Oke. Mungkin bisa dibagi ya, ada yang ngisi di Canva, ada yang nyari-nyari sumber untuk ngejelasin apa itu tahapan pertumbuhan, apa itu faktor-faktornya dan kenapa bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya gitu ya.
Di mana teman-teman semua ada kendala mencari apa namanya penjelasannya. Aman, Ibu. Oke. Nanti 11.30 kita presentasi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman perwakilan kelompoknya tunjuk satu orang satu untuk mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD yang udah teman-teman kerjain.
Oke, sudah 11.30. Dari kelompok 1, kelompok Nila, mungkin bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau menjelaskan? Halo, kelompok 1. Siapa yang mau menjelaskan LKPD-nya? Ara boleh, Bu. Oke, silakan. Izin ya, Bu. Di kelompok 1 ini di slide pertama yang ada gambar ikan. Ikannya ini ada 4 fase. Itu dia ada fase telur, lalu dia berkembang jadi embrio, lalu setelah jadi embrio itu berkembang menjadi larva. Lalu larvanya itu menjadi ikan kecil atau ikan muda dan setelah itu akan berkembang jadi ikan dewasa. Lalu di bawahnya ada tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Yang jawaban pertama itu embrionik. Yang di bawahnya itu ada pasca embrionik. Jadi, Ibu. Oke, terima kasih. Teman-teman kelompok 1 bisa menjelaskan apa itu fase embrionik dan pasca embrionik? Izin Ibu, saya ngejelasin fase yang pertama yaitu fase embrionik. Dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Jadi ini masih di dalam kandungan itu, Bu. Nah, ini ada tahap-tahapannya dari mulai morula, blastula, gastrula, sampai organogenesis. Nah, habis itu baru lanjut ke fase pasca embrionik, di mana organ-organnya ini mulai terbentuk organ. Nah, organnya udah mulai berfungsi gitu, Ibu. Oke, betul. Terima kasih, Aisy. Kalau fase pasca embrioniknya gimana? Itu terjadi ketika udah netes, Ibu, dari luar kandungan. Oke, betul. Terima kasih ya teman-teman kelompok 1. Sekarang silakan teman-teman kelompok 2 menjelaskan hasil diskusinya dari LKPD halaman 2. Dipersilakan. Siapa yang akan menjelaskan? Ya, Ibu. Untuk Oke, yang Maya silakan. ya izin ini ya, Bu. Di LKPD yang kedua itu terkait faktor yang mempengaruhi tumbuh dan kembang dari hewan. Nah, itu kan terbagi menjadi 2 ya, Bu. Yang pertama itu ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Nah, kalau di faktor internal itu ada gen dan hormon. Terus untuk di eksternal itu mencakup kayak makanan, kemudian nutrisi, air, dan kelembaban, aktivitas tubuh, dan oksigen. Jadi dari kedua faktor ini, faktor internal dan eksternal nantinya akan saling mempengaruhi gitu untuk mendukung gitu tumbuh dan kembangnya dari hewan gitu, Ibu. Oke, terima kasih ya teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah melakukan diskusi kelompoknya. Tadi udah benar semua, udah oke banget jawaban-jawaban di LKPD-nya. Kita kurang lebihnya ini aku jelasin sedikit.
Udah kelihatan kan ya? Sudah. Nah, jadi yang di LKPD halaman pertama ini kurang lebih aku ngasih contohnya itu di ilustrasi tumbuh kembang ikan. Jadi ikan dewasa nantinya akan melakukan fertilisasi di mana ikan akan bertelur yang akan menghasilkan sel individu baru yang disebut dengan zigot dan akan melakukan pembelahan dan menuju pertumbuhan serta perkembangan menjadi embrio. Nah, nanti ini jadi telur, terus berkembang menjadi larva ikan muda dan kembali lagi menjadi ikan dewasa dan akan melakukan fertilisasi kembali. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan ini itu dibagi menjadi dua, yaitu fase embrionik dan pasca embrionik. Nah, fase embrioniknya ini saya ambil dari poster ruang guru. Jadi tadi di mana awalnya zigot, kemudian bertahap menjadi terus-terusan bertahap menjadi tahapan morula. Nanti di sini dia akan melakukan selnya akan melakukan pembelahan dari tahapan 8 sel, kemudian terus menjadi blastula. Nanti di blastula itu selnya akan membentuk bola berongga. Nah, kemudian akan dilanjut ke blastosol, nanti masuk ke tahapan grastula. Nanti di sini mulailah timbul lapisan dinding tubuh dan rongga tubuh. Nanti mulai membentuk tubuh. Kemudian nanti masuk ke tahapan organogenesis yang dimana pembentukannya berbagai organ tubuh. Nah, nanti dari situ mulailah ketemu nih lapisan-lapisannya, ada mesoderm, ektoderm, kemudian ada blastopor dan endoderm. Nah, kemudian sedangkan fase pasca embrionik ini dibagi dua. Itu setelah bertelur, ini kita ambil contoh di metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi metamorfosis sempurnanya itu bisa dilihat dari kupu-kupu. Jadi dari telur nanti jadi ulat, terus nanti jadi kepompong, terus nanti jadi kupu-kupu. Sedangkan kalau misalnya metamorfosis tidak sempurna itu contohnya ada pada belalang, di mana nanti betinanya akan bertelur, kemudian menjadi nimfa, dan menjadi belalang dewasa atau imago. Nah, di pasca embrionik ini selain metamorfosis itu ada regenerasi, di mana regenerasi itu terjadi pada cacing. Jadi kalau misalnya dipotong si cacing pipih ini akan meregenerasi tubuhnya menjadi full kembali gitu. Jadi dia nggak mati tapi dia bisa meregenerasi tubuhnya sendiri gitu. Nah, di LKPD yang kedua yang terakhir itu tentang faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang hewan. Nah, tadi kenapa saya nanya apakah faktor tumbuh kembang hewan ini sama dengan faktor tumbuh kembang manusia? Kurang lebihnya itu sama. Karena pada dasarnya hewan dan manusia itu kurang lebih mengalami pertumbuhan yang sama gitu. Faktor-faktornya itu sama dari gen, yaitu dari orang tua, bapak dan ibu. Jadi besok kalau misalnya mau memperbaiki keturunan ya, jadi kita harus memperbaiki gen dan mencari pasangan yang baik gitu. Yang bagus dipandang. Terus juga di faktor internal itu dipengaruhi hormon. Biasanya ini dipengaruhi hormon GH, growth hormone ya, hormon pertumbuhan. Jadi nanti di hormon-hormon itu kita badan kita tumbuh bisa semakin tinggi, bisa semakin besar dan sebagainya. Kemudian ada faktor eksternal dipengaruhi oleh makanan, air, oksigen, suhu lingkungan, dan aktivitas tubuh. Kenapa faktor eksternal ini mempengaruhi? Karena bisa kita lihat kalau makanan dan air tentunya akan mempengaruhi. Kita bisa melihat bagaimana hewan-hewan yang diberi makan dan air secara cukup dan bagaimana
tumbuh kembang hewan yang tidak diberi makan dan air secara cukup. Pun sama tentang suhu lingkungan dan aktivitas tubuhnya. Kalau misalnya aktivitas tubuhnya satu hewan ini sering jalan-jalan, dia bisa jadi lebih kuat, bisa jadi larinya lebih cepat dan sebagainya. Gitu. Nah, itu aja mengenai penjelasan tumbuh kembang hewan. Karena waktunya sudah habis, jadi kita sudahi pembelajaran pada hari ini. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan wawasan baru mengenai tumbuh kembang hewan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih reaksinya dulu dong. Oke, iya itu bisa dilihat ya Sabrina reaksi dari teman-temannya. Baik, silahkan ditulis di form ya yang sudah disediakan untuk komentarnya, kemudian observasi dan Sabrina nulis refleksi juga ya. Kita ke Sania. Oke. 11.45 nanti kita mulai ya Sania ya. Ya.